Franciscus Marcus, teman nongkrong Egi di Warpat Cirebon, membeberkan bahwasanya memang betul nih si Egi itu naik motornya ugal-ugalan. Menurut Friends, yang merekam aksi Egi yang sedang konvoy tersebut adalah saudaranya Friends, dan Friends yang mengemudikan. Pemirsa, 8 tahun bungkam, pemilik baju yang dipakai Eki saat malam kejadian tewasnya Vina dan Eki buka suara. Ia mengaku selama ini belum pernah bicara ke publik, baru pada Juli 2024 ia dimintai keterangan oleh tim sus Bareskrim Polri. Kita nongkrong-nongkrong di depan rumah saya di warung nasi, pas bisa ada acara. Anwar, warga Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon ini mengaku pertama kali kenal dengan Eki saat nongkrong di warung Babeh pada Sabtu siang 27 Agustus 2016. Saat itu Eki datang ke tempat nongkrongan tersebut bersama Arta sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari situ, Anwar, Arta, YS, Eki, dan Vina berpindah ke tempat Anwar di Kecamatan Tengah Tani. Di sana, Eki sempat meminjam baju milik Anwar berwarna hitam, karena baju yang dipakai Eki basah akibat hujan. Menurut Anwar, saat itu tak ada banyak hal yang dibicarakan di antara mereka, karena baru sehari ia kenal dengan Eki dan Vina. Setelah beberapa jam nongkrong di rumah Anwar, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Eki dan Vina pamitan dan mengatakan akan pergi meminta uang ke keluarganya. 2 jam setelah Eki dan Vina pergi dari rumahnya, sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, Anwar mendapatkan kabar dari YS, Eki dan Vina meninggal dunia. Nyari bau, si Arta nyuruh si YS buat nemenin si almarhum Eki buat nyari bau. Saya di situ masih tetap di warung Babeh, nggak tahu YS sama si almarhum kemana-mana ya, saya nggak tahu. Baju yang dipakai Eki pada saat kecelakaan itu bajunya siapa, Mas? Punya saya. Warnanya apa, Mas? Warna hitam, di depannya itu ciri-ciri logo, lingkaran tulisannya Apple, di belakangnya logo besar, lingkaran juga tulisan Apple. Pas almarhum mau minjem baju itu, posisi baju almarhum Eki itu basah, karena dari siang itu gerimis ringan. Pada Juli 2024 lalu, Anwar bersama 26 orang teman Eki lainnya telah dimintai keterangan oleh tim sus Bareskrim Polri di Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis NTV Yohanes Viani melaporkan. Alright, ulala. Semua serba meminjam. Rasanya mungkin tidak ada yang tidak meminjam. Ya, semua hal melalui hal pinjam-meminjam. Dari mulai helm sampai sepatu, kali ini baju. Mungkin dari ujung kaki sampai ujung rambut semua meminjam. Bahkan mungkin saja harga diri dan bernafas saja meminjam. Ya, alright. Mana keren. Ulala. Ya, sebenarnya bila kita berteman dengan seseorang, meminjam jaket, meminjam pakaian, topi, dan lain sebagainya, hal yang biasa-biasa saja, normal-normal saja, terkesan janggal pun tidak, ya kan? Iya. Namun, bila hal tersebut dilakukan oleh dua orang yang berbeda, namun dilakukan di waktu yang bersamaan, apakah tidak janggal? Apalagi berkorelasi dengan sebuah peristiwa. Tambah janggal lagi. Karena semua barang yang digunakan oleh kedua korban hasil dari meminjam dari orang yang berbeda. Itu menurut pengakuan saksi-saksi yang notabene kawan dari korban. Wow, dahsyat bukan? Alright, ulala. Satu persatu bermunculan kawan-kawan dari korban yang mengaku dan merasa barangnya dipinjam dan digunakan oleh kedua korban. Ayo, apakah di beberapa waktu ke depan akan muncul kembali pihak-pihak yang merasa meminjamkan barangnya terhadap korban? Mungkin saja. Siapa tahu ada kawan korban yang merasa celana dalamnya dipinjam juga oleh korban. Who knows?
Karena hampir semua barang yang digunakan serba dari pinjaman. Maka tidak menutup kemungkinan ada barang-barang lain yang memang hasil dari pinjaman. Who knows? Alright? Alright. Ulala. Kemunculannya Franciscus Marbun, teman Eki yang helm dan sepatunya dipinjam oleh Eki saat kejadian peristiwa 27 Agustus 2016 itu jelas sudah bahwa memang ini adalah suatu kecelakaan tunggal. Kemudian ada juga kesaksian dari temannya Eki, Anwar, yang bajunya juga dipinjam Eki, baju hitam yang dipakai Eki saat kejadian kecelakaan itu. Jelas sudah karena kedua orang ini, teman Eki ini sudah diperiksa oleh tim sus dari Mabes Polri dalam mencari fakta sebenarnya atas kejadian Vina Eki Cirebon ini. Jelas sudah bahwa ini benar-benar kecelakaan tunggal. Nah, sayangnya Mabes Polri itu tidak mempublikasikannya apa yang telah ia lakukan. Jadi timbul juga perdebatan di luar yang menyatakan ini dan itu, mempertahankan argumennya sendiri. Seperti Pitra Ramadhani, pengacara yang satu ini yang sungguh barbar dalam membela kliennya, tapi tetap saja kebenaran akan muncul sendiri. Kebenaran itu akan mencari jalannya sendiri. Jadi netizen yang cerdas, kawal terus ya kasus ini hingga Ibtu Rudiana dan penyidik lainnya menjadi tersangka atau bertanggung jawab atas rekayasa kasus pembunuhan ini. Saya sendiri jadi menanti-nantikan apa sih motif sebenarnya dari Ibtu Rudiana dan penyidik lainnya. Kita tunggu saja ya, semoga akan segera terungkap. Dadah. Geger video aksi Eki sebelum kasus final, konvoi sambil berdiri bawa bendera ekstisi. Dihimpun dari Kang Deddy Mulyadi Channel. Sebelum kecelakaan naas tersebut, ada saksi nih yang melihat Eki bergendara dengan zigzag dan juga standing motor. Hingga akhirnya Eki dan Vina terhempas ke tiang listrik dan Eki tewas di tempat. Kini Franciscus Markus, teman nongkrong Eki di Warpa Cirebon, membeberkan bahwasanya memang betul nih si Eki itu naik motornya ugal-ugalan. Menurut Friends, yang merekam aksi Eki yang sedang konvoi tersebut adalah saudaranya Friends dan Friends yang mengemudikan. Sedangkan yang mengibarkan bendera sambil berdiri adalah teman Eki. Sementara Eki yang mengemudikan motornya. Menurut kalian gimana nih? Percaya nggak nih? Tidak ada berkasnya? Tidak ada berkasnya. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Wow, dahsyat. Ulala. Tidak mengagetkan namun cukup membingungkan. Bagaimana tidak membingungkan? Bukankah sebuah perkara atas peristiwa tertentu, atas nama tertentu dapat dikatakan P19 apabila JPU menerima berkas perkara atas nama tersangka tertentu, lalu dipelajari, dianalisis, lalu keluarlah keputusan P19 atau siap untuk proses persidangan. Lalu bagaimana bisa hal tersebut P19 bila berkas perkara atas nama tersangka tertentunya saja tidak ada? Lalu berdasarkan apakah P19 dikeluarkan oleh JPU? Lalu bagaimana bisa proses persidangan berlangsung apabila berkas perkara atas tersangka tertentunya saja tidak ada? Bagaimana bisa? Apakah berkas perkara atas nama tersangka tersebut gaib? Dilihatnya secara gaib, diprosesnya pun secara gaib, atau bagaimana? Wow. Speechless.
membingungkan dan membagongkan sekali. Alright, ulala. Lalu pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana proses persidangan itu bisa dilakukan, bisa dilaksanakan, bisa diproses bila berkas perkara atas nama tersangka tertentunya saja tidak ada. Ya, lucu saja bila hakim yang memimpin proses persidangan tersebut tidak mempertanyakan terkait berkas tersangka atas nama tersangka tertentu. Semakin sesat bukan? Bahkan semakin tersesat. Apa jangan-jangan memang proses persidangannya saja secara gaib? Karena melihat berkasnya saja mungkin secara gaib pula. Lalu dasar proses persidangan tersebut atas dasar apa? Acuannya apa? Wow. Amazing. Alright. Ulala. Dahsyat bukan? Ya, sungguh dahsyat. Bagaimana tidak dahsyat? Proses persidangan dilakukan tanpa adanya berkas perkara atas nama tersangka tertentu. Ya, namun proses tersebut tetap dilanjutkan. Padahal, bila hal tersebut benar-benar terjadi, maka dapat dipastikan proses peradilan tersebut bukan lagi tersesat, melainkan goib, karena dasar dan acuannya saja tidak ada. Ya, dahsyat bukan? Wow, amazing. Alright, ulala. Berawal dari hal goib, berproses dengan goib, mungkin saja berakhir dengan goib pula. Ulala. Unbelievable. Sudirman kabarnya sudah ditemukan dan sekarang berada di lapas Bancai. Dan keluarga Sudirman sudah dikasih kabar bahwa Sudirman ada oleh tim Pradi. Berarti tim Pradi ada peran untuk menemukan Sudirman ya. Dan semoga juga Sudirman diganti ya kuasa hukumnya biar bisa mengajukan PK seperti yang 6 ya, bisa mengajukan PK. Dan untuk Kang Deddy Mulyadi, alhamdulillah semoga sehat selalu yang sudah mengumpulkan saksi-saksi yang sudah mengerucut ini ke sebuah laka lantas ya. Yang saksi-saksinya sudah dijamin kehidupannya, keamanannya dan lain-lain. Dan semoga juga cepat terungkap dan yang tidak bersalah itu cepat keluar.